Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun janji iman untuk pembangunan gereja, dapat mengirimkan persembahan melalui mobile banking. Harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Tetap terhubung bersama kami di media sosial gereja kita, agar Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat jadwal ibadah online GBI Cililitan di Instagram @GBI Cililitan dan channel YouTube GBI Cililitan. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penilaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang banget rasanya bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar saudara? Kita berdoa bersama-sama supaya kita semua dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan hari ini, hari yang baik ini kita bersama-sama mau datang di hadirat Tuhan, membawa setiap korban syukur, pujian, penyembahan kita karena kita mengasihi Tuhan. Mari tundukkan kepala sebentar, kita berdoa di hadapan Tuhan yang kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Engkau menyertai setiap hidup kami, Engkau menuntun kami dari kemenangan sampai kemenangan. Engkau membawa hidup kami Tuhan untuk berjalan di dalam setiap kehendak-Mu. Kami bersyukur, terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami datang menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Maka nyatakanlah kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami, dimanapun kami berada hari ini. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, mujizat
mujizat-Mu menyertai setiap kami. Ini hidup kami ya Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan yuk sama-sama Bapak Ibu Saudara. Nikmati hadirat Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita percaya Tuhan Yesus hadir. Yuk, betapa baiknya, betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lagi, betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Terpujilah Tuhan, Allah yang kudus. Yuk katakan sama-sama dengan iman. Lebih lagi, betapa baiknya Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lagi, betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, lebih lagi, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita.
Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut.
Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Engkau hadir Tuhan hari ini menjamah kami. Terima kasih banyak buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih banyak. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, kami sembah. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan sama-sama. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah. Mari sama-sama katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuh
penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada, mari lebih lagi. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih setia-Mu, haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan, kami memuji-Mu di setiap waktu kami, ya Tuhan. Haleluya. Kau hadir buat kami hari ini, ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya. Kudus, kuduslah nama-Mu, Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau hadir di setiap hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu
kepadamu karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan kuasa-Mu, kami merasakan hadirat Tuhan. Bahwa kami cengkeram kami untuk terus tinggal dalam hadirat kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan hari-hari ini menyenangkan hatinya Tuhan. Terlebih lagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati sungguh-sungguh untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, yang Tuhan siap lepaskan buat kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Dan kami percaya waktu hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, ada kuasa, ada otoritas daripada-Mu ya Roh Kudus. Ada Pentakosta yang ketiga terjadi di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kami, ini hidup kami. Kami mau siapkan sungguh-sungguh untuk mendengar apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah, kami siap mendengar. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kehadirat-Mu kuat di tempat ini. Tuhan melawat setiap kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat telah dibebaskan, pengharapan-pengharapan baru Tuhan berikan. Hadirat-Mu membuahkan kehidupan yang melimpah. Kami akan duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Harapan saya saudara dalam keadaan baik, berbahagia, tetap semangat. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sugunawan yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya, berjaga-jaga dan waspada mengenali tanda-tanda akhir zaman. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, memasuki tahun baru 2021, tahun integritas. Apa yang ada di pikiran kita? Bersyukur atau justru gentar menghadapi tantangan zaman kian berat, saudara? Ancaman pandemi COVID-19 belum berlalu, krisis ekonomi, keruntuhan moral, keruntuhan pengenalan akan Tuhan, peperangan terjadi secara fisik dan rohani, terus-menerus melanda. Semuanya itu harus terjadi, saudaraku, tapi itu belum kesudahannya, saudaraku. Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya, saudara-saudara dan saya, agar berjaga-jaga. Kita sama-sama baca di Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ini berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sudah Tuhan Yesus, kalau bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman, saudara, di zaman sekarang ini, saudara? Kita akan sama-sama baca Alkitab di 2 Timotius 3 ayat yang 1-5, saudara. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengenal diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, gak tahu lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan waktunya lagi untuk kita bermain-main dalam dosa dan ketidaktaatan, saudara. Di tahun integritas ini kita harus berjuang menjadi seorang yang benar, tidak bercela di hadapan Tuhan, dan hidup bergaul dengan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, saudara. Sebagai anak muda dan kita semua yang berjiwa muda, saudara, memiliki hidup dengan cara memilih taat kepada Tuhan. Mungkin kita setuju, saudara, ya. Jadi memiliki hidup dengan cara memilih taat kepada Tuhan. Biarpun harga yang harus dibayar, ini, saudara, tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi Tuhan Yesus pasti datang segera. Katakan, saudara, tetap berjaga-jaga. Di sisi lain, pada penghujung akhir zaman, masa yang dikatakan sebagai kurun waktu yang berbahaya bagi generasi muda adalah hari-hari ini, saudara. Karena Tuhan memberi urapan khusus kepada anak-anak muda. Kita akan baca di Yoel 2 ayat 28. Firman Tuhan demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Di Mazmur 137 ayat 4, firman Tuhan berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan dan renungkan, saudaraku. Anak muda adalah masa depan bangsa, saudara. Kalimat tersebut menunjukkan betapa pentingnya para anak-anak muda dalam menentukan jatuh bangunnya sebuah negara. Hal tersebut juga berlaku bagi gereja Tuhan, sehingga gereja yang peduli dengan masa depannya harus menjadi gereja yang peduli dengan anak-anak muda. Mengabaikan generasi muda identik dengan mempersiapkan kehancuran bangsa dan gereja sendiri. Sudah yang dikasihi Tuhan, Indonesia memiliki keunggulan SDM yang melimpah, terutama dengan limpahnya jumlah anak muda di bangsa ini. Mayoritas penduduk berada pada kelompok usia muda atau generasi milenial. Yang jadi pertanyaan, bagaimana membawa generasi yang memiliki potensi sebagai pengubah sejarah ini masuk dalam pengenalan akan Tuhan? Melihat betapa strategisnya peran anak muda, penguasa dunia, iblis, berebut untuk menguasai anak muda, saudara. Berbagai upaya iblis terus dilancarkan untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan generasi muda dan kita semua, saudara. Generasi Yeremia tolak ini, seks bebas, aborsi, melawan orang tua. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan untuk anak-anak muda, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu dan hidupmu diberkati. Nonton video porno atau pornografi, LGBT, narkoba, tawuran pelajar, ini semua generasi Yeremia berani katakan tidak terhadap dosa ini. Sudah yang dikasihi Tuhan, pada akhir zaman akan banyak penyesatan dan penyesatan yang paling berbahaya yang menyusup di dalam gereja, saudara. Karena itu kita harus peka terhadap pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nabi-nabi palsu akan muncul, yaitu orang-orang yang bukan mengajarkan kebenaran firman Tuhan, yang memperkatakan perkataan dari dirinya sendiri. Ada nubuatan palsu, saudaraku. Nanti saudara bisa baca di Ulangan 13 ayat 1 sampai 10. Semua ini merupakan gambaran bagaimana iblis sedang berjuang keras untuk merebut anak-anak muda dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis mencoba menjatuhkan anak muda dan kita
sehingga mereka tidak dapat mengenal Tuhan dan bergerak untuk memenuhi panggilan Tuhan bagi hidup mereka. Lalu bagaimana reaksi anak muda GBI Cilitan melihat hal tersebut? Apakah kita akan berdiam diri atau bergerak menjangkau mereka, saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberi amanat aku kepada murid-muridnya untuk pergi. Matius 28 ayat 19-20. Kata pergi di sini merupakan sebuah perintah, bukan sekedar himbauan. Jika anak muda GBI Cilitan melihat anak-anak muda yang terhilang sebagai jiwa-jiwa yang harus diselamatkan dan dipulihkan, tidak ada cara lain, saudara dikasihi Tuhan, selain anak-anak muda mulai bergerak dan pergi menjangkau mereka sebagai ladang toyan yang sangat besar, bertindak proaktif untuk menjangkau mereka semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk tetap berjaga-jaga dan waspada dalam menghadapi penghujung akhir zaman ini? Pertama, kita membangun bahtera hidup kita di dalam kekudusan. Roma 12 ayat 1. Membacakan Roma 12 ayat yang ke-1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudaraku, kita harus tetap menjaga kekudusan, jaga hati, pikiran, mata, telinga, dan mulut tetap kudus serta jujur dalam kehidupan kita, dan takut akan Tuhan agar kita menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan serta memasyurkan dan memuliakan namanya. Yang kedua, saudaraku, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 10-20. Perkuat doa, pujian, dan penyembahan. Baca firman rutin setiap hari, saudara. Kehidupan orang percaya tidak bisa dipisahkan dari firman Tuhan dengan cara 4M, saudara. Menerima firman, merenungkan, artinya memikirkan dalam-dalam firman Tuhan yang setiap hari untuk mendapat pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Melakukan firman dan membagikan firman, saudara. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman. Saudara yang Tuhan Yesus, yang ketiga, menjadi saksi Tuhan di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang 8. Di tahun integritas pikiran, perkataan, dan tindakan harus sama, saudara. Melalui cara dan sikap hidup kita boleh menjadi saksi bagi banyak orang, sehingga semakin banyak jiwa dimenangkan di dalam Kristus. Dan yang dikasihi Tuhan, waktu begitu cepat, saudara, berlalu. Ambillah keputusan yang tepat sebelum menyesal. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur firman-Mu telah disampaikan. Berkati jemaat-Mu GBI Cilitan, terus satukan mereka agar Roh-Mu terus menyala. Satukan mereka, Tuhan Yesus, dan mengiring Engkau dalam kehidupan mereka, Tuhan. Roh Kudus, beri kami kekuatan untuk taat dan melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati para pemimpin pemerintahan dan bangsa Indonesia. Damailah Indonesiaku, Indonesia sejahtera, Indonesia dipulihkan dan disembuhkan dari pandemi COVID-19. Tuhan berkati para pemimpin gereja GBI, dari Bapak Pendeta Niko beserta 4 wakilnya, Bapak Pendeta Yohanes Raja Guguk dan Ibu Olga, Bapak Pendeta Asa Gunawan dan Ibu Leni. Beri hikmat dan kekuatan semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga dalam anaknya tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang baik, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin.